teman-teman, selamat datang di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Perkenalkan, nama aku Sally. Ini adalah video YouTube pertama aku. Semoga teman-teman suka ya. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngeklik video aku. Oke, di video kali ini aku pengen menceritakan satu kisah yang cukup populer di suatu universitas di Linkou, Taiwan. Gimana teman-teman? Semuanya udah siap? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah teman-teman, jadi kisah ini saya dapetin dari salah satu alumni universitas tersebut. Jadi bagi teman-teman yang setelah mendengar kisah ini, terus teman-teman itu merasa teman-teman tahu nama universitas ini, berarti teman-teman adalah alumni dari universitas tersebut. Oke, untuk nama universitasnya saya mohon maaf banget, soalnya saya nggak bisa sebutin. Kenapa? Supaya tetap menjadi misteri bagi kita semua. Jadi, universitas ini termasuk universitas yang cukup populer di kalangan para pelajar dari luar negeri. Di universitas ini ada asrama cowok dan juga asrama cewek. Dan kisah ini itu cukup populer di asrama cowok karena diceritakan dari para senior ke junior, mungkin juga sampai siswa baru sekarang ini juga mungkin tahu lah ya. Oke, kisah apa sih? Kisah tentang satu kamar yang nggak boleh ditempatin oleh siswa sampai sekarang dan juga nggak boleh dimasukin, jadi digebuk itu. Nah, menurut cerita dari para senior terdahulu, jadi kamar ini itu ditinggalin oleh 4 siswa. 4 siswa ini adalah pelajar dari luar negeri, yang salah satunya dari Makau dan juga dari Hong Kong. Jadi nggak spesifik sih yang mana-mana aja, cuma dari 2 negara itulah ya. Dan kita pakai nama samaran aja ya. Yang ini namanya si Ali, satu namanya Ali, Benny, Denny, dan juga Eka. Oke. Nah, jadi suatu hari tuh selesai pulang sekolah, mereka pulang sekolah jam 5 ya. Ya, namanya juga pelajar ya kan. Jadi pengennya tuh kalau habis pulang sekolah ya nongki cantik. Jadi jalan-jalan ke kota atau makan di kota. Jadi tuh untuk informasi aja nih, universitasnya ini tuh terletaknya di pedesaan gitu deh, kayak masih jauh dari kota, nggak jauh banget sih, sekitar 25-30 menit lah kalau jalan kaki. Tapi kebanyakan para pelajar ini itu membeli sepeda atau motor bekas. Itu ceritanya ini, mereka ini masih punya motor lah ya, motor bekas. Jadi si Benny ini, mungkin si Benny lah ya, salah satu dari 3 orang ini ngajak si Ali. Ali, ayo ke kota yuk, kita jalan-jalan, refreshing, makan-makan lah, daripada lu belajar mulu lu. Terus si Ali ngomong, enggak lah, besok gue ujian gue susah lagi. Udah lo orang pergi aja lah sendiri. Ya udahlah. Ya mereka kan nggak maksa dong. Ya udah kalau dia nggak mau, nanti kalau si Ali ujiannya nggak lulus kan nanti mereka yang disalahin. Oke deh, jadinya akhirnya bertiga pergi sendiri deh. Dan ya namanya pelajar ya. Ya namanya kita udah pernah rasain juga jadi pelajar, uang jajan pas-pasan, ya berhemat-hemat lah. Jadi mereka mikir, kita tartik aja deh biar hemat bensin, cukup bertiga bisa kok. Oke, jadi akhirnya mereka pergi meninggalkan si Ali sendiri di kamar tersebut. Nah, jadi di asrama ini itu ada jam malamnya, yaitu jam 10 malam semua siswa itu udah harus balik ke kamar. Dan di setiap lorong itu ada kepalanya, jadi kayak ketua gitu lah ya, ketua lorong yang absenin murid-murid satu-satu. Udah balik belum? Oke, jadi udah mendekati jam 10 malam, kira-kira jam 10 kurang, mereka semua itu keluar untuk diabsen sama si ketua ini. Dan ibaratnya sih kayak baru mau mulai lah ya, mereka keluar baru mau mulai. Lalu yang bertiga ini, si Benny, si Denny, si Eka, mereka pulang. Tapi teman-teman, muka mereka itu pucat pasi, kayak habis, kayak gimana, kayak shock, pucat itu putih ya. Kita bisa bayangin kayak orang pucat lah ya. Dan mereka tuh pada heran dong, yang lainnya pada heran, gila itu muka mereka kenapa pucat banget, kenapa tuh mereka. Dan si Ali juga ngeliat, lu orang pas banget lu baliknya. Oke, absen lah ya, setelah absen balik dong. Mereka masuklah ke kamar. Dan yang bertiga ini itu kayak kondisi masih pucat, masih shock mungkin atau gimana lah ya pikirnya si Ali. Jadi si Benny, si Denny, si Eka itu langsung naik ke ranjang masing-masing. Nah begitu juga si Ali, cuma si Ali ini sempat nanya ini,
kalian tadi kemana aja nih jalan-jalan, seru nggak? Cuma yang bertiga ini diam aja, nggak mau hirauin gitu. Ya cuma si Ali mikir, apa mereka marah sama gue ya gara-gara gue nggak mau pergi ya, atau juga mereka kecapean. Terus kenapa mereka mukanya pucat begitu ya, habis kenapa sih? Nah tapi si Ali mengurungkan niatnya gitu, soalnya kan dia mikir, udahlah besok aja gua nanya, lagian udah malam dan besok juga mau ujian. Oke, akhirnya mereka tidur. Nah dan keesokan paginya si Ali itu kamarnya digedor-gedor nih sama temen yang lain lah, temen kamar yang lain gedor-gedor kamar si Ali. Ali, kenapa? Lu udah tahu belum? Tahu apaan? Itu polisi datang. Kenapa? Ada apa? Polisi ngabarin kalau itu kemarin si Benny sama si Benny, Eka kecelakaan. Mereka motornya jatuh ke jurang. Nah si Ali kaget dong, dan ya bukan Ali doang sih, semua itu kaget. Soalnya kemarin semalam itu mereka ngelihat jelas-jelas mereka bertiga itu pas lagi mau absen pulang. Jadi tepat waktu gitu pulangnya dan masuk ke kamar. Memang sih pucat, cuma mereka ngeliat tuh pulang benar-benar. Jadi mereka kayak masih nggak percaya deh ya kan. Nah kemudian si Ali shock dong. Jadi dia kayak ya namanya teman sendiri lah ya, sedih. Terus akhirnya nih si Ali tinggallah sendiri di kamar tersebut. Namun teman-temannya ini ternyata tidak mau meninggalkan Ali sendirian. Oke, jadi Ali itu dimimpiin tiap malam. Ali dimimpiin mereka diajak bareng, ayo ikut. Kemudian juga si Ali itu disalah-salahin nih gara-gara kamu nih. Coba kalau kamu ikut, kita nggak perlu pakai satu motor, kita bisa 2 motor. Jadi si Ali itu merasa kayak tertekan, tidurnya kurang, belajar nggak tenang. Pokoknya kayak frustasi gitu lah ya, stres gitu. Dan sampai suatu ketika si Ali itu udah kayak udah gak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi dia ambil tali, dia gantung dirinya ke atas kipas, di kipas gitulah ya. Jadi ini dinding tembok atas, jadi ada kipas di tengah-tengah dan dia gantungin dirinya di sana. Oke. Kemudian gak hanya sampai di sana. Jadi keesokan harinya itu si pengawas datang mengintip dan kaget dong ngeliat bahwa si Ali udah gantung diri di kipas. Nah, oke, jadi semuanya itu teman-teman yang lain semua universitas ya kan gempar lah ya peristiwa itu. Cuma berikutnya itu mereka nggak sampai kayak nyebar-nyebarin atau gimana. Jadi para siswa-siswa lain yang baru itu tetap dikasih tinggal di kamar bekas si Ali bunuh diri. Dan banyak siswa dong yang komplain, diganggu lah, apa nggak tenang. Akhirnya universitas memutuskan untuk menutup kamar tersebut sampai dengan sekarang. Oke. Nah, jadi ada satu pengalaman dari pengawas yang ngintip. Jadi tuh kamarnya itu ada jendela ya, jendelanya kayak begini tuh. Jadi masih bisa ngeliat ke dalam lah ya. Jadi si pengawas ini ngeliat dong ke dalam, dan pas dia ngeliat ke dalam itu ya namanya satu kamar ya udah nggak dibersihin lama sih dong, berdebu, banyak laba-laba segala macam. Tapi teman-teman tahu nggak? Cuma kipas itu doang yang masih bersih, bener-bener bersih, kayak ada yang bersihin. Dan itu adalah tempat si Ali gantung diri. Oke teman-teman, kisahnya cuma sampai di sini aja. Gimana menurut teman-teman? Apakah kisah ini cukup seram buat teman-teman? Apakah teman-teman suka? Saya mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai akhir. Maaf kalau misalnya masih ada yang kurang, ya mohon maklum lah ya, ini namanya juga video pertama. Oke, semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.